Indonesia bangun kota Atlantis di ibu kota baru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengumumkan pemenang lomba desain kawasan ibu kota negara yang akan dibangun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nagara Rimba Nusa karya Sofyan Cibarani keluar sebagai pemenang satu, disusul The Infinity City dan Kota Seribu Galur. Ketika menyaksikan visual desain yang dirilis Kemen PUPR, bayangan kota Atlantis mendetak melintas. Atlantis adalah kota kerajaan rekaan Plato yang terdapat dalam buku Timaeus and Critias. Kota itu digambarkan sangat modern dan berada di sebuah pulau. Meski memiliki teknologi modern, namun kota itu lenyap dalam sekejap ketika hendak menyerang Athena, Yunani. Gempa dan tsunami melenyapkannya ke dasar laut. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan dalam buku itu bahwa Athena dilindungi para dewa, sehingga siapapun yang dimaksud menyerang akan mendapat kutuk, dilenyapkan dari muka bumi. Sejumlah peneliti menyimpulkan meski rekaan, namun Atlantis sebenarnya gambaran dari Minoan, pulau di Yunani yang hilang tersapu tsunami setelah gunung Santorini meletus ribuan tahun lalu. Tentu saja dengan dilebih-lebihkan, terutama menyangkut teknologi yang dimiliki. Meski demikian, para peneliti dan ahli sejarah tetap mencoba dan mencari tahu apakah kota Atlantis benar-benar ada. Beberapa tempat pernah disebut sebagai lokasinya seperti Laut Hitam, Samudra Pasifik, Atlantik, Lemuria, Bahama, hingga Indonesia. Penyebutan nama Indonesia bukan hasil igauan pemimpi atau tukang reka kisah fiksi, adalah ilmuwan Brasil, Profesor Arício Santos, yang meyakinkan sepertinya dituangkan dalam buku Atlantis, The Lost Continent Finalifon. Pakar hukum tata negara Jimli Asidik disebut-sebut sebagai salah seorang mempercayainya. Alasannya, Profesor Santos dengan dibantu sejumlah ilmuwan telah melakukan riset selama lebih dari 30 tahun sebelum sampai pada kesimpulan seperti yang ditulis dalam bukunya. Lalu, apakah Presiden Joko Widodo juga terinspirasi kota Atlantis, bahkan percaya keberadaannya di Indonesia, dan karenanya ingin mereka ulang di pedalaman pulau Kalimantan yang eksotis? Tentu hanya Presiden yang tahu. Tetapi mari sejenak kita melihat lebih jauh. Jika ibu kota benar-benar terwujud seperti dalam desain pemenang, tentu dengan tambahan dan pengurangan sesuai kondisi alam, maka akan berdiri sebuah kota besar dengan teknologi modern, berlatar hutan belantara dan menghadap ke laut lepas, nyaris sempurna seperti gambaran kota Atlantis dalam buku Plato. Benar bahwa desain tersebut karya per orang atau kelompok, tetapi sebelumnya mereka tentu sudah mendapat masukan atau bahkan clue gambaran kota yang diinginkan Presiden Jokowi. Terlepas pro dan kontra yang masih menyelimuti, termasuk bagaimana pendanaannya, karena jika dibangun dengan mengandalkan pinjaman, tentu akan kian membebani APBN di masa mendatang. Kita berharap jika kelak terwujud kota itu tidak hanya melambangkan kemegahan dan kecanggihan teknologi, namun juga memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar ambisi 1-2 orang untuk membangun monumen diri, sehingga cita-cita paling mendasar para pendiri bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan terabaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa kota Atlantis berada di negeri di Laut Jawa. Ahli teknologi hidrologi Dani Irwanto meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis filsuf Yunani Plato atau Platon dalam bahasa Yunani kuno pada 360 sebelum Masehi. Dani meneliti teks dialog Timaeus and Critias sejak 2010 dan terbitlah buku berjudul Atlantis, The Lost City is in Java, terbit 2015. Hasil penelitian saya, kotanya, ibu kota Atlantis itu ada di Laut Jawa, kata Dani Irwanto. Kisah Atlantis di Indonesia telah ditulis sejumlah penulis dan peneliti antara lain Eden in the East,
Drone Continent of Southeast Asia karya Stephen Oppenheimer, terbit 1998. Buku berjudul The Story of Java karya Thomas Stamford Raffles, terbit 1817. Plato, Never Let Atlantis is in Indonesia karya Danny Hillman, terbit 2013. Dan Atlantis, The Final Solution karya Shia Abbas, terbit 2003. Kisah yang ditulis Plato jika dipindah dalam kertas setebal 22 halaman. Kata Dani, untuk menelitinya, Dani harus mempelajari bahasa Yunani selama 5 tahun. Ia mengartikan kata per kata. Untuk mengidentifikasi, penelitian dilakukan dengan metode Poset model anastilosis atau model pecahan tembikar. Pecahan tembikar disambungkan dengan tepat. Tembikar ini narasi yang ditulis Plato. Diteliti untuk menemukan lokasi Atlantis, katanya, dalam diskusi daring, menyingkap jejak peradaban Atlantis di Laut Jawa yang diselenggarakan Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Untuk meneliti naskah Plato, dia menggunakan pendekatan 20 disiplin ilmu, diantaranya antropologi, biologi, linguistik, geologi, klimatologi, oceanografi, dan mitologi. Setelah itu, katanya baru menggunakan pendekatan ilmu arkeologi. Dani memenuhi setiap kata dan kalimat teks yang ditulis Plato. Pertama, Plato menjelaskan Atlantis terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Curah hujan tinggi, air melimpah, matahari melewati atasnya, beriklim hangat, aliran sungai melimpah, hanya 2 musim, tanah subur, kayu melimpah, pertanian dan peternakan maju. Tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu pertukangan, flora dan fauna beragam. Ini menunjukkan daerah Atlantis beriklim tropis. Hanya 3 kemungkinan, Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau Asia Tenggara, kata Dani. Plato menulis terdapat bangunan berlapis perunggu, kuningan, emas, dan onyx salsum yang dideskripsikan berwarna merah. Harga lebih mahal kecuali emas. Kemungkinan batu pertama zirkon banyak ditemukan di Kalimantan, ujarnya. Catatan Plato berikutnya, pusat pemerintahan berada di laut, di mulut laut. Terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai, dan dikunjungi dari berbagai penjuru. Armada angkatan laut yang kuat, tradisi maritim tinggi. Melihat sejarah peradaban, kemungkinan hanya di Asia Tenggara, ujar Dani. Teks berikutnya, wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Di luar wilayah terdapat samudra, menjulang dan terjal di sisi samudra. Narasi geografis cukup detail. Kemungkinan di Sundaland atau Asia Tenggara bagian barat, sekarang Pulau Sumatera dan Kalimantan, ujarnya.